Rincian tiket laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta resmi dijual hari ini pada hari Senin 4 Maret. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Vietnam untuk menjaga asa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan skuad Garuda akan menjalani laga kandang terlebih dahulu. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ditunjuk sebagai venue pertandingan ini. Laga ini pun sangat penting bagi Timnas Indonesia, sehingga diharapkan supporter datang untuk memberikan dukungan. Sebab Timnas Indonesia kini berada di posisi juru kunci grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena dua laga sebelumnya Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan gagal menang. Pertama, Timnas Indonesia dihajar Irak dengan skor 1-5. Lalu skuad Garuda ditahan imbang Filipina 1-1. Maka dari itu, kemenangan wajib diraih ketika menghadapi Vietnam. Hal ini akan membuat anak asuh Sinteyong membuka asa untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, untuk tiket pertandingan ada 4 kategori yang dijual PSSI. Paling murah dihargai Rp100.000, sedangkan untuk tiket termahal dibanderol Rp750.000. Berikut harga lengkap tiket Timnas Indonesia versus Vietnam di SUGBK. Upper Garuda Stand Rp100.000, Garuda North or South Stand Rp200.000, Garuda West or East Stand Rp400.000, Premium West or East Rp750.000. Nova Arianto mengakui ada pemain titipan di Timnas. Nova Arianto secara terbuka mengakui bahwa ada pemain titipan di Timnas Indonesia U17 yang dilatihnya. Hal tersebut terjadi lantaran kurangnya database pemain dan dia mengandalkan rekomendasi dari pihak lain. Nova Arianto sendiri mendapat kepercayaan dari PSSI untuk melatih Timnas Indonesia U17. Ia pun memulai tugas barunya dan ia telah menggelar 3 gelombang seleksi pemain untuk mendapatkan yang terbaik. Ia pun menyebut upaya mencari pemain untuk Timnas U17 tidaklah mudah. Dia hanya bisa mencari pemain dari Elite Pro Academy atau EPA dan Piala Suratin. Nah, pemain itu didapat dari rekomendasi para pelatih klub-klub yang bertanding. Mau nggak mau, kita saat ini harus menerima rekomendasi dari pelatih. Rekomendasi dari pelatih akademi, pelatih SSB, atau pelatih dari tim EPA. Ucap Nova Arianto pada Siniar Sport 77 Official. Nah, adanya rekomendasi itu membuat muncul istilah pemain titipan di Timnas Indonesia. Nova Arianto sendiri tidak tutup mata dengan situasi tersebut. Namun, dia juga akan melakukan seleksi secara ketat untuk pemain rekomendasi itu. Memang situasinya akan menjadi seperti banyak pemain titipan nih, kata Nova Arianto. Dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi karena situasinya kita tidak melihat langsung kualitas si pemain dan kita hanya dapat rekomendasi dari pelatih, tapi memang akhirnya kita akan lihat semuanya. Terakhir itu baru kita putuskan siapa yang bisa layak untuk tampil di tim nasional. Pelatih Persis isyaratkan lepas Ramadan Sananta ke Timnas. Pelatih Persis Solo, Milomir Selslija, mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke Timnas U23. Sebagai informasi, Timnas U23 Indonesia akan tampil di Piala Asia U23 2024 pada bulan April mendatang. Ajang ini rencananya digelar di Qatar mulai 15 April hingga 3 Mei. Namun sayang, sempat muncul masalah terkait pemanggilan pemain. Beberapa tim Liga 1 dengan terang-terangan mengungkapkan keberatan melepas para pemainnya. Semua tak terlepas dari adanya regulasi yang mewajibkan klub Liga 1 memainkan minimal 1 pemain U23 selama 45 menit. Dan belum lama ini, Liga 1 resmi menghapus terkait regulasi tersebut. Hal itu bertujuan agar tim bisa melepas pemainnya ke Timnas U23.
Hanya saja, langkah penghapusan regulasi sepertinya belum mampu menyelesaikan semua masalah yang ada. Pasalnya, tak sedikit pemain U23 yang menjadi tumpuan utama tim Liga 1. Terlebih, musim Liga 1 sudah hampir mencapai ujungnya, sehingga semua tim tentu berharap tak kehilangan pemainnya. Sementara itu, kabar baik kini diperoleh oleh Sinteyong. Kabar baik tersebut datang dari Persis Solo. Pelatih Persis sendiri, Milomir Seslija, mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke timnas U23, termasuk Ramadan Sananta. Hal itu disampaikannya tepat setelah laga melawan PSM. Menurutnya, perubahan susunan pemain justru memberikan keuntungan, karena lawan tak bisa membaca strategi yang dimiliki Persis. Tidak penting untuk pemain yang bermain, apakah pemain muda atau tidak. Seperti hari ini, kita memainkan 3 pemain U23. Buka-bukaan soal kekurangan pemain timnas Indonesia. Asisten Sinteyong Nova Arianto angkat bicara soal kekurangan-kekurangan para pemain yang masuk ke tim nasional Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia ini menyebut ada sejumlah hal yang harus diperbaiki dari para pemain yang bergabung dengan skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Kita bisa melihat fisik dasar pemain, masalah mentalitas pemain, masalah disiplin, masalah attitude, dan masalah kerja keras. Itu adalah masalah yang saya temui di tim nasional senior, ucap Nova dalam siniar di kanal YouTube Sport 77 Official. Menurutnya, hal ini mempermudah kerjanya sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Pelatih berusia 45 tahun ini menjadikan kelemahan tersebut sebagai panduan baginya untuk membentuk para pemain Indonesia di timnas U16. Ketika saya mendapatkan tugas, pikiran saya cuma satu. Kita harus memulainya atau memperbaikinya dari tingkat usia yang paling kecil di timnas, tutur Nova. Ia sendiri saat ini juga ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16. Tim tersebut dipersiapkan untuk menghadapi ajang Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Persiapan Indonesia U16 sendiri sudah dimulai pada Senin 19 Februari lalu. Tim Indonesia U16 sudah melakoni pemusatan latihan dan agenda pemusatan latihan tersebut adalah untuk menyusun kerangka tim. Selain membenahi masalah itu, Nova juga menyoroti soal postur badan para pemain tim nasional. Karenanya, menurut pelatih berlisensi AAFC tersebut, ia juga berusaha membenahi soal postur ini sejak tim kelompok umur.